Minasan, ohayou gozaimasu. Oke minasan, kembali lagi di channel saya, di channel Beli Dewa, yaitu channel yang ngebahas tentang bahasa Jepang ya. Jadi pada hari ini juga saya ingin ngebahas tentang request dari teman kita yang meminta sensei untuk ngebahas yang namanya Okagede dan Sede. Okagede dan Sede. Nah yang pertama yang nanti kita akan bahas adalah apa persamaan daripada Okagede dan Sede ini, kemudian pola kalimatnya seperti apa, pola kalimat daripada Okagede dan Sede ini seperti apa. Terus yang terakhir baru kita akan bahas perbedaannya atau penerapannya dalam sebuah kalimat itu seperti apa. Namun sebelum itu jangan lupa Oke, baik teman-temanku, kita langsung saja bahas satu persatu ya. Kita langsung saja bahas satu persatu. Yang pertama yang kita bahas adalah persamaan. Persamaan dari Okagede dan Sede ya. Persamaan dari Okagede dan Sede. Jadi setelah sensei baca di beberapa artikel, di situ sensei bisa menyimpulkan atau bisa mengambil kesimpulan bahwa nani-nani Okagede dan nani-nani Sede ini mempunyai pola kalimat yang sama. Mempunyai pola kalimat yang sama ya. Persamaan yang pertama adalah pola kalimat yang sama. Kemudian persamaan yang kedua sama-sama mengandung arti atau makna sebab akibat. Sebab akibat ya. Tetapi walaupun dia mempunyai arti atau mengandung arti yang sama yaitu sebab akibat, tetapi ada sedikit perbedaannya. Nah, itu yang akan kita bahas di akhir nanti ya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan persamaan yang pertama ya. Persamaan yang pertama bahwa dia mempunyai pola kalimat yang sama ya. Antara Okagede dan Sede mempunyai pola kalimat yang sama. Di sini sensei sudah menjabarkan pola kalimat daripada Sede atau Okagede ya. Yang pertama itu adalah kata kerja. Ini ingat ya, kata kerja dan kata sifat ini bentuk biasa. Kata kerja dan kata sifat bentuk biasa ditambahkan Okagede atau Sede. Ya, yang kedua, kata sifat na-nya jangan dihilangin ya. Kata sifat na ditambah Okagede ditambah Sede. Kemudian kalau dia kata benda ditambahkan no. No Okagede, no Sede. Nani-nani no Okagede, nani-nani no Sede. Nah, kemudian nanti akan memberikan kalian beberapa contoh ya. Jadi kita akan coba bawa ke beberapa contoh kalimat. Mungkin setelah saya jelaskan dengan beberapa contoh kalimat akan membuat kalian lebih memahami apa persamaan daripada Okagede dan Sede, dan begitu pula apa nanti perbedaan dari Okagede dan Sede itu sendiri. Oke, berikutnya saya akan memberikan beberapa contoh kalimat ya, atau penerapannya dalam sebuah kalimat itu seperti apa sih gitu loh. Jadi kita akan membuat beberapa contoh kalimat ya. Yang pertama yang kita akan buat adalah ketika di depan Okagede ini ya, ini bacaannya Okagede. Ketika di depan Okagede ini adalah kata kerja bentuk biasa ya. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Kusuri o nonda okagede genki ni natta. Coba saya ulang lagi sekali. Kusuri o nonda okagede genki ni natta. Jadi di sini ada hukum sebab akibat ya. Sebabnya di sini adalah kusuri o nonda. Jadi yang diakibatkan adalah atau yang dihasilkan adalah genki ni natta. Nah, di sini bisa diartikan kusuri o nonda okagede genki ni natta. Itu artinya berkat minum obat menjadi sehat kembali ya. Berkat minum obat menjadi sehat kembali. Kemudian contoh yang kedua, ketika di depan Okagede ya, di depan Okagede ini adalah kata sifat i ya, kata sifat i. Di sini ada kata sifat i ya. Chikai itu kata sifat i ya. Nah, contoh kalimatnya adalah seperti ini. Ga shokuba kara chikai Okagede hiru yasumi ni ie ni kaette yukuri yasumu koto ga dekimasu atau dekita. Ie ga shokuba kara chikai Okagede hiru yasumi ni家に帰ってゆっくり休むことができた。
Nah, di sini juga ada hukum sebab akibat ya, sebab akibat. Di sini juga berkat ya. Kali ini bisa diartikan berkat ya, berkat. Berkat rumahnya dekat dari tempat kerja, berkat rumahnya dekat dari tempat kerja itu pada saat Hiruyasumi ya. Hiruyasumi itu apa? Ya, istirahat siang ya. Jadi istirahat siang. Pada saat istirahat siang bisa pulang ke rumah dan beristirahat dengan santai gitu lah. Yukuri itu bisa diartikan santai juga ya. Jadi berkat tempat kerjanya dekat dari rumah, pada saat istirahat siang bisa pulang dan beristirahat dengan santai. Kemudian kita akan bahas sedikit ketika di depan kata okagede ini adalah kata sifat na. Kata sifat na. Jadi tolong diingat ya, na-nya tidak dihilangkan, tetap langsung na okagede. Nah, kemudian begitu juga ketika di depan okagede ini adalah kata benda ditambahkan atau dibubuhkan no di depan daripada kata benda itu. Jadi akan menjadi sensei no okagede seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba membaca contoh kalimat ini secara full ya. Kita akan coba baca. Yang pertama itu adalah kono atari wa shizen no megumi ga yutaka na okage de tabemono ni wa komaranai. Kita ulangi sekali. Kono atari wa shizen no megumi ga yutaka na okage de tabemono ni wa komaranai. Ini artikan berkat kekayaan alam, berkat kekayaan alam yang melimpah, tidak kesulitan dalam makanan, tidak kesulitan untuk makanan juga bisa diartikan seperti itu ya. Terus yang kedua, yang berikutnya, ketika di depan kata okage ini adalah kata benda. Contoh kalimat seperti ini. Sensei no okage de nihongo ga hanaseru you ni natta. Sensei no okage de nihongo ga hanaseru you ni natta. Nah, jadi berkat sensei dia menjadi bisa berbahasa Jepang. Berkat sensei dia menjadi bisa berbahasa atau berbicara dalam bahasa Jepang. Ya. Oke, kemudian saya akan memberikan contoh atau beberapa contoh penggunaan CD, ya. Di sini juga sama seperti yang kita bahas tadi, itu pola kalimatnya sama ya. Yang pertama adalah kata kerja bentuk biasa CD atau kata sifat i tambah CD, dan ketika dia kata sifatna itu na CD, ketika dia kata benda no CD. Nah, contoh kalimat yang pertama, ketika di depan CD ini adalah kata kerja bentuk biasa. Contohnya seperti ini. Chikoku shita sei de sensei ni okorareta. Chikoku shita sei de sensei ni okorareta. Jadi gara-gara ya. Di sini CD ini bisa diartikan gara-gara. Gara-gara telat dimarahi guru. Gara-gara telat dimarahi guru. Nah, contoh yang kedua. Ketika di depan CD ini adalah kata sifat i ya. Ini kata sifat i, warui. Kata sifat i. Contohnya seperti ini. Me ga warui sei de kabe ni butsukatta. Me ga warui sei de kabe ni butsukatta. Jadi gara-gara me ga warui itu bisa diartikan penglihatannya kurang bagus atau matanya buruk juga bisa ya. Karena gara-gara matanya buruk menabrak tembok. Jadi bisa diartikan gara-gara matanya buruk menabrak tembok ya. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Terus contoh yang ketiga, ketika di depan CD ini adalah kata sifat na ya. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Jibun ga dame na sei de umaku dekinakatta. Jibun ga dame na sei de umaku dekinakatta. Kemudian ketika di depan CD ini adalah kata benda. Di depan CD ini adalah kata benda, itu ditambahkan no ya. Jadi contoh kalimatnya adalah seperti ini. Jadi contoh kalimatnya adalah seperti ini. Anata no sei de shacho ni okorareta. Mungkin ini akan sering bisa Anda gunakan ketika Anda ingin menyalahkan orang. Dalam artian yang memang benar dia yang menyebabkan atau gara-gara dia kalian dimarahi. Ya. Anata no sei de shacho ni okorareta.
CD shacho ni okorareta. Nah, bisa seperti itu. Nah, itulah beberapa contoh penggunaan daripada CD. Nah, kata CD ini bisa diartikan mempunyai makna yang sama seperti okagede. Sama di sini dalam tanda kutip ya. Sama di sini adalah sama-sama mempunyai arti sebab akibat. Di sini akibat. Ya, sama-sama mempunyai arti sebab akibat. Ya, penyebabnya adalah chikoku shita sei de sensei ni okoreta. Gara-gara telah dimarahi guru. Jadi ada sebab akibat di sini. Ya. Oke teman-temanku, sebelum kita berpisah, Sensei ingin menjelaskan kembali atau menekankan kembali perbedaan okagede dan CD. Ya, pertama, cara membedakannya itu sangat gampang sekali. Jadi ketika Anda ingin mengungkapkan hal-hal yang baik, atau hal-hal yang mengandung arti positif atau yang mengandung arti menguntungkan bagi orang atau menguntungkan, itu bisa menggunakan okagede. Karena okagede ini dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan berkat. Nah, mungkin setelah kalian baca berkat, ini juga dalam bahasa Indonesia juga pasti digunakan untuk hal-hal yang positif atau hal-hal yang menguntungkan. Nah, di situ ada perasaan terima kasihnya juga ya. Berkat Anda saya bisa jadi bos gitu misalkan. Kan ada nilai plusnya di situ, ada rasa terima kasihnya di situ ya. Nah, CD ini sering digunakan ketika menyatakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang merugikan. Karena kalau CD ini kita bawa atau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, itu bisa berarti gara-gara. Nah, dengan lihat ini saja, dalam bahasa Indonesia juga ketika kata ini atau kata gara-gara ini digunakan, pasti dia mengandung arti yang negatif atau merugikan. Contohnya, gara-gara kamu saya dimarahin bos. Gara-gara kamu saya dimarahin bos. Gara-gara kamu saya nggak jadi naik kelas. Atau gara-gara kamu saya nggak jadi naik jabatan. Jadi nilai negatif. Atau nilai kurang bagus itu. Jadi merugikan. Oke, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membuat Anda memahami perbedaan antara okagede dan CD. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.